Ya, pemirsa, sejumlah narasumber akan bergabung bersama kita semua di Kabar Petang hari ini. Ada Andreas Pareira dari PDI Perjuangan, kemudian Bang M. Kodari, pengamat politik, dan juga Burhanuddin Muhtadi untuk membahas mengenai jalannya Rakernas PDIP hari ini dan akankah PDIP kukuhkan Puan. Namun usai jeda pemirsa, kami kembali untuk Anda. Sekitarnya dan kita lanjutkan Kabar Petang hari ini dengan berdialog bersama dengan 3 orang narasumber. Saya mau langsung ke Bang Andreas Pareira dari PDI Perjuangan. Bang Andreas, dari yang disampaikan Ibu Ketua Umum Megawati Soekarno Putri, tanda-tanda tadi, apakah ini artinya PDIP akan mengukuhkan Puan Maharani dalam nanti Pilpres 2024? Ya, tadi yang dibicarakan di dalam Rakernas ini sesuai dengan temanya, yaitu yang poin-poin pokok, yaitu yang berkaitan dengan konsolidasi partai, berkaitan dengan bagaimana partai menghadapi berbagai macam tantangan, terutama ya kita mendukung pemerintahan ini sehingga efektif berjalan sampai dengan 2024. Kemudian tantangan yang dihadapi oleh negara, oleh bangsa ini baik ke dalam maupun keluar, dan itu merupakan tugas dari partai untuk memberikan dukungan penuh pada pemerintahan Pak Jokowi Kiai Haji Ma'ruf Amin. Nah, itu yang menjadi topik-topik utama di dalam pembahasan baik yang dilakukan di dalam penyampaian pidato tadi oleh Ibu Ketua Umum maupun di dalam arahan Ibu Ketua Umum di dalam rapat tertutup. Jadi fokus pada bagaimana konsolidasi partai solid sehingga dengan demikian kita bisa menjawab berbagai macam tantangan bangsa dan negara ini. Oke, tapi ketika partai sudah solid, Bang, tadi juga Bu Mega bicara soal bahwa dalam sistem presidensial ini tidak mengenal koalisi tapi ada kerjasama. Artinya PDIP akan berjalan sendiri solo karir, Bang, di Pilpres 2024? Ya, dari dulu Ibu maupun di partai, di PDI Perjuangan kami selalu menggunakan istilah kerjasama antar partai. Karena kita tahu bahwa di dalam sistem sistem pemerintahan kita yang presidensial multipartai ini, menghadapi misalnya pileg, pilpres. Ada wilayah di mana kita berkompetisi yaitu di pileg, tapi ada wilayah di mana di dalam pilpres itu bisa melakukan kerjasama antar partai sesuai dengan agenda yang bisa kita sepakati bersama gitu. Jadi koalisi itu sebagaimana secara teoritis akademis ya itu lebih pas kalau di dalam sistem parlementer, di dalam membentuk suatu pemerintahan gitu, setelah berkompetisi di dalam pemilu kemudian untuk membentuk pemerintahan. Sementara di dalam sistem presidensial ya seperti yang tadi Ibu tegaskan berkali-kali bahwa ya presiden lah yang menjadi kepala pemerintahan, kepala negara dalam sistem kita tentunya. Dan disitulah bagaimana presiden menjalankan misi-misi kenegaraan sesuai dengan apa yang dia sampaikan di dalam pidato-pidato kampanyenya gitu. Oke, saya mau ke Bang Kodari. Bang Kodari, tadi ada tanda-tanda yang disampaikan oleh Bu Mega, termasuk tadi juga soal koalisi. Katanya tidak ada koalisi, tapi kerjasama. Ini ke depan PDIP sikapnya sudah bisa terbaca dan termasuk juga soal kader yang bermain 2 kaki, 3 kaki atau bermanuver, keluar saja. Begitu Bang Kodari. Iya, pertama saya kira kritik Bu Mega itu kan lebih kepada perbedaan konteks bahasa ya, bahasa akademik dengan bahasa media itu kan ada perbedaan nuansa. Istilah koalisi itu kan bahasa yang dipopulerkan oleh media ya, karena kalau kata kerjasama itu mungkin bagi media terlalu umum, tetapi kalau istilah koalisi itu ya jelas-jelas mengacu kepada kerjasama politik ya, khususnya dalam konteks pengajuan calon presiden begitu. Yang kedua saya mau mengatakan begini, Bu Mega itu sedang memberikan penekanan bahwa dalam sebuah negara dengan sistem presidensial seperti Indonesia ini, maka komando itu harusnya ada di tangan seorang presiden begitu. Walaupun saya kira kita semua menyadari dan mengakui ya, termasuk Bu Mega juga, bahwa presidensial Indonesia itu dalam konteks multipartai gitu. Jadi sistem presidensial itu kan ada konteksnya ya. Di Amerika memang ada banyak partai, tetapi yang dominan praktis cuma 2 begitu. Jadi ya boleh dibilang situasi dan kondisinya beda dengan Indonesia yang tidak ada partai yang sangat dominan, bahkan ada 9 partai di parlemen begitu. Sehingga sistem presidensial yang berpasangan dengan sistem multipartai dalam tanda kutip ekstrim seperti Indonesia ini, dia menjadi presidensial rasa parlementer, kira-kira begitu. Jadi di mana
Presiden harus sangat-sangat mengakomodasi dan memperhatikan partai politik begitu. Jadi menurut saya sih sebetulnya itu bukan berarti bahwa PDI Perjuangan akan maju sendiri begitu ya, tetap akan koalisi sebagaimana kita punya pengalaman dan melihat PDI Perjuangan di tahun 2014, 2019 dan pemilu-pemilu sebelumnya. Jadi tetap akan berusaha mencari partner walaupun pada hari ini PDI Perjuangan bisa maju sendiri. Saya kira begitu kan. Oke, Mas Burhan, apakah dari tanda-tanda tersebut artinya PDIP ini akan mengukuhkan Puan Maharani? Tapi ditahan dulu Mas Burhan, jawabnya usai jeda. Kami masih akan kembali hadir untuk Anda pemirsa.